Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah. Kita masih di Islam itu indah nih ya. Tema kita hari ini apa nih? Coba Reza. Antara aku dan ibuku. Masya Allah. Masya Allah. Bintang tamu kita Reza Surya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih. Masya Allah. Jamaah, aku punya tayangan nih mengenai seorang ibu yang terpaksa tinggal dalam panti asuhan karena dibuang oleh anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Kita lihat tayangannya jamaah ya. Silakan. Nama saya Sumarni dari Surabaya. Umur saya 73. Saya karena tinggal di panti ini karena keluarga saya nggak mau. Jadi saya terpaksa tinggal di sini. Ya Allah, kasihan. Tadi pada gregetan tuh kayaknya ngeliatnya. Maksudnya kan orang tua sendiri ya, kenapa harus ditaruh di sana gitu. Tapi mungkin setiap orang punya permasalahan dan kasus yang berbeda. Ada kasus seperti ini, mungkin kalau misalnya orang tua itu sudah tinggal sendiri, seorang ibu kasusnya, dan suaminya sudah meninggal. Anaknya sudah besar-besar, udah menikah, udah berumah tangga sendiri gitu. Nah, ini si anak ini sebenarnya wajib gak sih buat ngajak ibunya itu tinggal bareng? Kita tanya sama guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, Reza, Ustadz Maulana, Mas Soni dan juga Ustazah Lulung yang kami muliakan. Dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada di kasus tadi karena kita nggak tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita nggak boleh juga langsung menuduh seseorang. Mungkin saja tadi ada sambungan videonya atau kita nggak tahu bagaimana awalnya. Yang jelas tugas seorang anak adalah memuliakan kedua orang tuanya. Maka kalau ditanyakan wajibkah seorang anak membawa ibunya untuk tinggal bersama? Kalau membawa ibunya untuk tinggal bersama adalah dalam hal memuliakan ibu dan ibu merasa nyaman untuk tinggal bersama, merasa nikmat untuk tinggal bersama, merasa enak jikalau tinggal bersama, maka wajib seorang anak karena kewajibannya adalah memuliakan orang tuanya. Tapi tidak semua ibu nyaman untuk tinggal bersama dengan anaknya gitu. Tidak semua ibu nyaman untuk tinggal bersama dengan menantunya. Tidak semua ibu nyaman dengan hal-hal demikian. Jadi beda ibu, beda treatmentnya gitu. Jadi Al-Quran mengatakan bahwasanya bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah terhadap kedua orang tuamu, wabil khusus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuka ibumu, muliakan mereka dengan caramu sendiri. Artinya tidak semua ibu ingin tinggal bersama. Ada mungkin ibu yang lebih ingin menikmati kesendiriannya, kemudian ingin menikmati suasana desa, sedangkan anaknya yang tinggal di kota gitu ya dengan kesibukannya sendiri. Karena ada sebuah kisah tentang seorang yang begitu indah kematiannya, husnul khatimah, ketika sedang melaksanakan sholat Jum'ah. Ketika sholat Jum'ah, sang khatib pun yang mengantarkan jenazahnya pulang ke rumahnya. Lalu sang khatib ini ulama besar di Saudi mengatakan apa amalannya sehingga Allah berikan kematian yang begitu indah. Maka saudara-saudaranya mengatakan, wahai Syekh, kami ini tinggal berjauhan dengan ibu kami yang tinggal seorang diri. Namun tidak ada yang pernah mengalahkan baktinya kakak kami ini kepada ibu kami. Setiap kami bersiap-siap datang ke rumah ibu kami membawakan makanan kesukaannya, pasti kakak kami udah menyuapinya di rumah. Setiap kami datang untuk membawakan peralatan mandinya, pasti kakak kami udah menyisiri rambutnya di rumah. Jadi nggak pernah kalah dia untuk datang lebih cepat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kalau dari kisah ini tinggalnya nggak bareng dong. Tinggalnya nggak bareng. Karena bisa saja justru tinggal bareng malah menambah masalah kepada ibunda kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan begini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jikalau salah satu di antara mereka atau keduanya sudah berusia lanjut dan engkau tinggal indak, mereka berada di sisimu, fala taqullahu ma'uf. Karena gesekan-gesekan itu pasti akan terjadi antara orang tua dan mertua. Kadangkala begini nih, ibu kita selalu merasa bahwa menantunya salah.
selalu merasa bahwa menantunya salah. Kenapa? Ketika sang menantu, sang istri berusaha berbuat baik kepada suaminya, pasti dari mata sang ibu, nggak begitu caranya. Padahal diperlukan pengertian dari seorang ibu, seorang mertua kepada menantunya, karena Anda sebagai seorang ibu sudah merawat dari dia di dalam kandungan, dari lahir, Anda sudah paling tahu keinginan anak Anda. Sedangkan istri Anda adalah newbie gitu, pemula gitu kan, baru magang gitu, baru beberapa hari menikah, baru seminggu menikah, sebulan menikah, mestinya mereka baru mencari pengalaman. Tapi sang ibu dengan pengalaman yang ada pasti merasa benar daripada menantunya. Maka gesekan itu pasti akan terjadi, akan selalu ada, dan itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami setuju ketika mengatakan wajibkah membawa ibu. Kalau kasusnya seperti yang ada di video, kami sangat mewajibkan seorang anak untuk mengantarkan ibunya, mengambil ibunya untuk tinggal bersama demi mendapatkan surga daripada telapak kaki ibu, demi mendapatkan pintu surga daripada ridhonya ibu. Karena ridho Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua, untuk memuliakannya. Tapi jikalau membawa ibu hanya sekedar menambah beban untuk ibu, dijadiin penitipan cucu, banyak kok yang begitu. Anaknya mau main kemana, anaknya mau jalan ke mall, mau ngedate berdua sama istri, neneknya dijadiin penitipan cucu. Titip ya anak, Titipin, ya, banyak gitu ya. yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Justru itu tidak memuliakan orang tua. Maka muliakan orang tua semaksimal mungkin. Jikalau dibawa ke rumah adalah memuliakannya dengan maksimal, maka silahkan. Tapi jikalau sang ibu tidak menghendaki untuk tinggal di rumah bersama, maka berikan keinginannya karena itu adalah bentuk kemuliaan. Berarti ditanya dulu ya ibunya sebenarnya maunya gimana itu dulu. Maunya apa? Tapi anak juga harus peka. Anaknya juga harus Iya. peka. Tadi kan Ustadz Syam bilang tuh kalau anak peka tuh, anak Iya, peka sama orang peka. tua. Tadi kan Ustadz Syam bilang tuh kalau di rumah ada 2 dapur pasti berantakan. Biasanya begitu. Aku kayak gitu soalnya Ustadz Syam. Heeh. Soalnya aku kayak gitu. Apanya? Ada 2 dapur, dapur Beda, kotor, dapur kotor dan bersih. bersih. Oh, ini mau ngasih tahu kalau Beda. rumahnya gede nih. Enggak, bukan. Astagfirullahaladzim, salah lagi ngomong. Oke, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi jamaah. Jadi salah ngomong aku kan. Aku mau nanya deh sama Ustadz Maulana deh. Iya. Ustadz, boleh gak sih seorang ibu tuh diperbolehkan mengelola atau memegang harta waris anaknya? Oke deh, aku bahas ya. Oke. Tapi ini tausiahnya ini harus praktek. Harus praktek? Harus. Oke. Sekarang kita apa? reka adegan. Asik, asik. Reka adegan. Kebiasaan nonton Iya. reka adegan. Ustazah Lulu, silakan duduk Jadi- sebagai ibunya. Oh ibu, oke. Sebagai anak Sebagai pertama. anak pertama. Anak pertama. kedua, anak ketiga. Anak ketiga. Anak bontot. Tunggu, aku harus mendalami karakter dulu nih. Anak pertama antagonis biasanya. Iya. Dia mau menguasai semuanya gitu. Kalau anak kedua Anak kedua terzolimi kegencet ya. biasanya. Zolimi. Di tengah-tengah. Bung Kan Ustadz. anak tengah terzolimi Iya, lah. Iya. Jatah kakaknya diambil oleh dia. Iya. Adanya Adanya ngambil ngambil oleh bungsunya, ya kan benar-benar. Dimanjain enggak. Nah, gimana nih? Pada posisi ketika memiliki anak, 3, ibu punya anak 3, boleh nggak ibu menguasai harta anaknya? Bukan menguasai, tapi mengelola, menjagakan harta anak-anaknya. Karena anaknya belum sanggup untuk memegang harta tersebut. Maka sebaiknya silakan ibu pegang catatannya. Bu, Saya ini pegang ceritanya. nih Bu, ya. Jadi Uang. semua harus Miliaran catat ya. semuanya. Oh, iya. Catat semua. Semuanya ya. Saya catat semuanya harta kepemilikan ini. harta bagian-bagiannya, kemudian Orang kaya tapi ya. harus mengatur sesuai warisan yang sudah ditetapkan oleh Oke. Islam. Dan ingat, dibutuhkan kebijakan dari orang tua dalam hal ini ibu untuk apa? Ada bentuk pengertian dan bijaksana kepada anak-anaknya. Dan ini kan sudah ada. Silakan Ini apa, dibagi Pak? buat anak-anaknya. Buat anak-anak saya Oh, buat ya. anak-anak. Satu. Karena kadang-kadang seorang ibu tuh ada yang paling disayang. Kadang-kadang, gitu. nggak semua Iya. sih. Karena berlaku adil itu harus. Oke. Cuma kalau Oh, hati begitu ya, Pak itu Ustadz susah ya? kayak kadang-kala lebih cenderung ke anak bungsu. Kenapa? Iya. Kan masih Kenapa kecil. begitu ya Karena masih biasanya? kecil. Ya karena kan masih kecil. Masih Kalau kecil, kakak-kakaknya betul, kan betul. udah gede. Iya. Ya, jadi udah disiapin Udah semua. dibagiin udah. Aku udah dapat siapin apa nih? satu. Udah saya Oh, ini bagikan buat anak ya. pertama. Ini apa nih, Pak Ustadz? Dibagiin Ya, ya. dibagiin udah. Cuma Alhamdulillah. karena dia masih kecil, masih kecil, maka boleh disimpankan. Oh. Tapi Oke. sudah diaturkan. Sekali lagi, diaturkan, hanya disimpankan. Nanti kelak ketika dia bisa urus sendiri, barulah dibagikan. Dibagikan kembali. Jadi boleh, tapi ketika utamanya takutnya nanti tiba-tiba ibunya ada jodoh. Iya. Ketemu ada namanya Pak Yudi. Oh iya. Saya tahu tuh Pak Saya Yudi tuh. pakai tuh duitnya ya. Oh, jangan, enggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini harus diatur,
dijagain harta warisan anak-anaknya. Nanti karena kalau dia sudah menikah bahaya, takutnya nanti keseret-seret harta ini lari ke yang berikutnya, nauzubillah. Karena ini tetap adalah milik anak-anaknya, cuma belum dibagikan. Sekarang ada persoalan seperti ini. Bagaimana dengan anak yang ketiga? Ya. Contoh dia masih dalam keadaan membutuhkan biaya untuk sekolah. Oke. Kalau kakak-kakaknya kan waktunya ayahnya masih hidup dan membiayainya. Maka minta keridoan dari kakak-kakaknya untuk membiayai adiknya. Jadi seperti itu. Jadi dibutuhkan kebijaksanaan dari sosok ibu untuk mengelola dengan baik dan tidak ada kerakusan untuk menguasai. Sekali lagi, tidak ada kerakusan untuk menguasai dan ada niat. Sekali lagi, ada niat kalau sudah gede nanti warisan ini akan saya bagikan. Dibagikan. Lebih cepat, lebih bagus. Cuma karena posisi mungkin Eca masih SD lah. Masih SD juga masih kecil ya. Alhamdulillah. Ya, ceritanya. Masih SD, Ceritanya kalau masih Usasa SD. mungkin sudah SMP ya. Udah. Kemudian ini sudah Aku- kuliah lah ceritanya. kuliah. Jadi Jauh seperti ya. itu. Ya. Jadi harus betul-betul dijagain dengan baik amanah ini. Tapi sudah diaturkan semuanya bagian-bagiannya. Ya. Supaya Sudah diatur nanti nih. kalau mereka udah gede Sudah siap. dan ya belum karena hati-hati jangan sampai ketika dibagikan justru dia tidak tahu untuk pengelolaan. Jadi dia juga harus kita yang bantuin aja mengelola. Makanya memang yang paling bagus itu adalah mewariskan keimanan, mewariskan ilmu, Adab, ya. mewariskan adab, akhlak. Itu yang paling penting sehingga mereka ini saling berkasih sayang. Sekali lagi saling Nih berkasih sayang. abangnya suka ngelecehin nih. Bagaimana nih ngelecehin adik-adiknya nih? Tapi kali ini aku yang dikelecehin itu gak ada isinya tuh. Aku dibohongin sama mama. Ih, ya Allah, orang cuma rek adegan, Oh, iya. cari di dalamnya lagi. Kebawa perasaan banget. Siapa Aku tuh tahu gitu sertifikat baperan. tanah ini ya. Ya ini kan contoh sertifikat Tapi tanah berarti dan udah haknya Ustaz ya, haknya Ustaz. Sudah punya hak. Karena bapaknya udah meninggal gitu. Karena bapaknya udah meninggal, Udah haknya. cuman belum dikasih karena takutnya nanti dia menyalahgunakan. Sekali lagi, menyalahgunakan. Jadi orang tua hanya sekedar menjagain, tapi tidak menguasai. Bukan menguasai walaupun Bukan orang menguasai. tuanya nih ya. Iya. Walaupun orang saya tuanya. ibunya. Jangan Iya. sampai. Walaupun. Tuh tahu gak kenapa kamu belum dikasih? Nanti uangnya dipakai buat kamera, beli kamera buat bikin YouTube, apa segala macam iya, gitu makanya lagi. dijagain dulu Kan sama jadi duit ibu. lagi. Oh, jadi Jadi duit lagi. Kok adik kakak akur? Akur lah, cuma biasa abang gitu. doang yang dibenci. Anak kedua, anak ketiga Mohon biasanya. maaf, durasi sudah habis. Oh iya udah. Kita bisa kayak gini terus ya sih sampai habis? Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Karena memang Terima kalau kasih, misalnya kita nggak praktek juga kita jadi nggak tahu ya. Kalau Nggak kayak gini kan kita kebayang. lebih paham gitu ya. Ya, jadi Betul. sebenarnya boleh-boleh saja orang tua dalam hal ini ibu untuk menjagain saja tapi Ya. tidak menguasai. Oke baik, terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih guru-guruku. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua ya jamaah yang ada di rumah ya. Amin, Kita insya Allah. lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan lagi nih mengenai seorang istri yang panik karena ibu mertua mendadak datang ke rumah. Waduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Yang bantuin dong ya, aku pusing nih dari mana beresinnya. Tunggu dulu, ini lagi ngerjain kerjaan. Hah? Tinggal dulu sih. Ya ini ntar dulu. Ini kerjaan aku bentar. Kok nggak ngabarin sih ya? Terus dari sekarang, kalau mampir ke sini, Yaudah, ayo sana beli makanan Ki, keluar apa yang beberes? Loh, aku yang pusing dari mana beberesnya? Tapi ini bener loh, ini suka kejadian dalam kehidupan nyata juga gitu kan. Tiba-tiba mama mertua mau datang tuh, wah rumah berantakan apa segala macam, cepet rapiin apa segala macam, siapin makanan apa segala macam gitu. Karena takut disangkanya, oh, ini nggak bisa ngurus rumah tangga nih nanti kayak gitu Saya kan. mau tanya Sony, Iya. di rumah ada kamar buat orang tua nggak? Ada, bagus, ada. Jadi aku selalu siapin buat itu. Masya Allah. Jadi makanya kalau kayak gitu, wah berantakan nih semua harus dirapiin. Karena kadang-kadang kan orang jamaah yang ada di rumah juga mikir, takutnya kan mertua kadang-kadang tuh suka ikut campur gitu urusan rumah tangga anaknya. Aku nanya nih sama Ustazah Lulung nih. Oh, kira mertua kita. Mertua sebagai ditanya. emak ya kan. Boleh nggak nih mertua iya, ikut campur urusan rumah tangga anaknya atau menantunya. Dan kalau Mertua. misalnya boleh batasannya seperti apa Ustazah Lulung? Oh,
berarti ini suatu doa ya. Ya. Biar ntar bentar lagi Umi jadi mertua. Amin ya Allah, amin. Mohon izin ya, Silakan Guru, Ustazah Ustaz Lulung. Sal, juga Mas Reza. Jemaah, Yeay. jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Yang namanya seorang ibu, apakah itu ibu mertua atau bapak mertua, biasanya sih ibu-ibu ya, itu suka ikut campur sama urusan anaknya. Anaknya belum nikah, yang laki disuruh nikah. Udah nikah dia suka ada rasa iri. Nah ikut campurnya bagaimana nih? Gimana batasannya nih? Maybe yes, maybe not. Yang namanya seorang ibu kan kasihnya sepanjang zaman ya kan. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu. Serem amat suaranya. Kebas semua ya. Jangan kesini dong, harus ibu. Oh iya, Iya, ibunya benar, salah. kesini. Pemirsa. Salah ya. Ya, terima kasih. Boleh nyanyi lagi cakep aja nggak semua sih? ya. Enggak ya? Iya, alhamdulillah. Pemirsa mohon maaf ya, inilah vokal grup kita ya. Iya. Kapan-kapan undang. Iya. Ngomongin seorang ibu yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, kapan ikut campur, kapan tidak, ada batasan-batasannya. Kalau memang itu ikut campurnya membawa kebaikan ya kan. Misalnya ngingetin mantunya yang laki-laki dalam hal agama boleh dong. Udah tahu ibunya lagi nginep nih ibu mertuanya. Suaminya biasanya juga sholat di masjid, tumbenan gitu 2-3 hari kagak mau di masjid, katanya kangen sama mertua. Lah itu tetap aja harus ke masjid. Gimana sholatnya? Masa laki-laki sholatnya di rumah? Nah mertua udah langsung cerewet deh tuh. Kamu tuh sholatnya sono dong di masjid, kenapa kamu di rumah aja sih? Ikut campur banget sih. Nah ini gak boleh. Kita marahkan apa? Ini urusan agama. Kemudian juga mungkin kalau mantunya perempuan, masa ya belum bisa masak sih ya kan? Setahun 2 tahun menikah, nah itu diingetin boleh. Bebersih-bersih boleh. Ini kurang bersih nak. Jadi bukan ikut campur kalau memang dalam kebaikan-kebaikan ya. Tapi kalau ikut campurnya membawa mudorot, itu tadi yang misalnya kasus, udah tahu anak sakinah mawaddah warohmah, cuman salah sedikit langsung main astagfirullahaladzim misalnya, ceraikan istrimu, ceraikan pasanganmu, ini tidak boleh. Atau juga kadang-kadang seorang ibu ngiri, tadinya nih kasih sayang anaknya sama dia nih. Kasih sayang anaknya ke dia karena apa? Mungkin bapaknya udah meninggal. Dia hanya punya seorang anak. Akhirnya pada saat menikah dengan orang lain takut kasih sayangnya hilang. Akhirnya mau tahu nggak? Hati-hati mak. Oh iya. Ya hati-hati. Akhirnya karena saking irinya apa aja ikut campurin. Nah ini yang tidak boleh, karena apa? Karena rasa iri. Maka sebagai seorang anak laki misalnya dalam ayat, dalam hadis nyatakan seorang anak laki adalah milik ibunya. Kalau anak laki jangan lupa sama emaknya, jangan lupa sama mertua. Karena apa? Itu ibu kita juga. Wahfid lahuma janazuli minar rohmah. Tundukkan badanmu, akhlakmu di hadapan orang tuamu. Jadi jangan dilihat lagi di bagian mana ikut campurnya, kita lihat lagi. Kalau memang kebaikan boleh dong. Ya kan, masa seharian tidur melulu, kira-kira marah gak? Marah. Tidur mulu ya kan, Iya. kapan nyari duitnya, kapan nyari rezekinya. Betul. Habis sholat subuh tidur. Anak gue mau dikasih makan Mantan apa? dong, kamu tuh indah makanya. Iya, Ya kan betul. pemirsa, Masya Allah, Sabar, tabarakallah. Mak. Dan inilah yang benar-benar kita lihat bagaimana baginda Rasulullah ketika seorang anaknya Fatimah radhiyallahu anha bercerita tentang kelelahannya. Ya kan, sebagai seorang anak ya, bukan yang namanya ngejelekin suami. Karena kan Rasulullah sebagai mertua daripada Ali bin Abi Thalib. Tapi dengan bijaksana menerima cerita itu dengan apa? Kau banyak pahala wahai Fatimah. Kau banyak pahala. Insya Allah menjadi pahala tanganmu ketika kamu mungkin mengaduk-ngaduk gandum. Ini yang pertama. Jadi mudah-mudahan yang pertama, wahfid lahum janazul minar rohmah. Tundukkan diri kita di hadapan mertua kita. Di hadapan orang tua kita. Karena mertua dan orang tua itu pengamalannya itu dan pengalamannya banyak. 30 tahun menikah, 20 tahun menikah. Nah kan ente baru setahun 2 tahun. Baru berapa tahun coba? Mau 4 tahun. Baru 4 tahun ya. Emak ini udah 23 tahun. Oh iya? Jadi kalau emak ngomongnya tuh harus ngerti. Iya ngerti. Saya gitu. Ya Pemirsa Allah. ya. Iya Jadi benar, memang Mak. pengalaman orang tua itulah yang mungkin kadang-kadang cerewetnya untuk kebaikan silahkan. Tapi kalau ikut campur sampai maaf nih nyuruh cerai lah. Nyuruh itu, nyuruh ini. Ini nauzubillahimin zalik. Doakan anak-anak menjadi anak-anak yang sakinah, mawaddah, warohmah, soleh dan
soleha. Itu yang harapan daripada anak-anak. Apalagi dikasih kamar buat orang tuanya. Kan dia jadi dimuliakan ya nggak sih Pak Ustadz? Betul. Tapi Betul, kalau betul. dia nggak punya Orang kamar tua gimana dong? lebih senang Rumah untuk petak. datang. Iya. Kalau rumah petak gimana rumah petak Iya, kagak bener. punya. Lo lagi Masya gitu Allah, gimana? Adik janji mulai ini akan berbakti sama Insya Allah. kasih back sound dong, back sound. Hari ini akan berbakti sama emak. Begitu akan kasih yang dong. terbaik buat Insya emak. Allah. Aku gak akan nyakitin emak lagi. Jangan Aku sakitin sayang emak sama lagi emak. ya. Iya. Ingat itu. Enggak, Mak. Bahagiamu bahagia emak. Reza, Sedih ya? Sedih kenapa saya ketawa ya? ini kenapa ketawa? Reza ini mewakili emak-emak yang ada di rumah Emak-emak, karena betul, keluh kesahnya betul. seperti apa untuk menasehati anaknya gitu Betul. kan. Apalagi kan kalau misalkan nanti kan Reza mau berhadapan nih dengan calon-calon mertua Reza ya kan. Waduh. Calon-calon Calon tuh banyak ya? Ayo benar. Namanya calon tuh banyak, harus Iya, banyak dong. oh iya, harus banyak ya? Kalau calon nggak Iya, bener. banyak, harus banyak Oke. kandidat lah. Ya, Gak usah jauh-jauh calon mertua. Oh iya benar calon. Oh Ngarep nanya. Nggak usah jauh-jauh. Udah ada di Reza, sini. aku mau tahu dong cara ngadepin calon mertua tuh gimana sih kalau Reza nih? Cara menghadapi calon Iya. mertua, tapi memang kebetulan belum ada ya. Oh, belum ada. Kalaupun ada. Kalaupun Kalau ada, ada. berarti ya. Kalaupun ada. Dari seorang Reza nih kalau ada Ya nih. mungkin tetap jadi diri sendiri aja ya. Tidak harus ada yang dibuat-buat untuk cuma mengambil hati. Oke. Tapi mungkin iya nggak perlu Setuju. seperti itu. Ya, Setuju. Ya. Setuju ya. Tapi yang penting adalah satu Oke. poin yang bisa aku lakukan adalah membuat calon mertua ini seperti ibuku sendiri. Oh Masya Allah. Terima Mungkin kasih, terima itu yang kasih. bisa aku lakukan. Semakin banyak yang DM kamu setelah ini. Saya yakin. Siap-siap aja. Aduh, Masya Allah. Baik, Reza, terima kasih untuk jawabannya. Nuhun, Semoga sama-sama. jamaah yang ada di rumah juga bisa seperti itu, jadi diri sendiri aja Jadi ya, diri sendiri menganggap aja. calon mertua itu sebagai ibu sendiri. Karena memang kan Betul. kalau kata guru-guru kita, mertua adalah orang tua kita sendiri Nah, juga. Iya itu dong, dia. harus merasa nyaman gitu di depan calon mertua ya Zaya. Betul. Kalau di depan ibu kita bisa melakukannya, kenapa di depan calon mertua kita nggak bisa bisa. melakukannya Oh, gitu. maaf, nanti aja curhat berduanya ya mengenai dekat calon Lagi mertua. ngobrol, Iya, iya. Mentang-mentang bentar lagi, amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Sekarang oke kita kasih kesempatan nih Za. Oke. Sama jamaah yang ada di rumah mau curhat online. Tadi kan Reza udah ya. Betul. Aku udah banyak nanya. Sekarang kita kasih kesempatan jamaah yang ada di rumah mau curhat online. Dan langsung saja kita sudah terhubung dengan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Baik, baik. Kira-kira mau curhat apa, mau ada keluh kesah apa, nanti insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja, silakan. Ini Pak Ustadz mau nanya. Saya kan sudah 10 tahun nikah. Tapi suami saya sering main perempuan. Terus yang terakhir ini sampai nikah siri. Iya, terus Ibu. Lalu? Tapi istri keduanya itu nggak tahu kalau suami saya masih punya istri. Mhm. Jadi sikap saya harus gimana Pak Ustadz? Oh, jadi gini, ibu ini sudah menikah 10 tahun, tapi suami ibu ini sudah menikah lagi gitu. Tapi nikah siri Nikah siri Iya. ya. sama Iya. perempuan lain gitu. Dan perempuan itu sebenarnya tahu juga kalau sebenarnya masih statusnya sama ibu tuh masih udah cerai atau masih bersama gitu, udah tahu? Nggak tahu. Oh nggak tahu? Oh nggak tahu. Oke, dan ibu Si Nggak tahu. istri-sirinya nggak Dia tahu. ngakunya gitu. istri-istrinya nggak tahu. Nggak tahu. Oh berarti nganggapnya si suaminya itu bilang kalau saya tuh sebenarnya udah single gitu ya Bu ya? Ya. Oh ya baik-baik, kalau gitu gini deh. Saya kasih 3 ini penjelasan sama ibu ya, Ustadz ya. Mantap. Saya kasih 3 penjelasan. Ibu, yang pertama adalah ibu tenang dulu. Yang kedua ibu jangan kemana-mana, ibu tetap di Islam itu indah. Karena yang ketiga nanti akan dijawab sama guru-guru kita yang ada di sini ya Bu ya. Kok gitu ya? Ya Bu, jadi ibu bersabar dulu dan jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Sesaat lagi akan kita lanjutkan. Tetap di Islam itu Masya indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.